Perkenalkan, saya Muhammad Basir Ramadan dari kelas Bisdik Reguler A. Hari ini saya akan membahas tentang probabilitas dan distribusi teoritis. Next. Materi yang saya akan bahas hari ini adalah tentang probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Next. Mari kita mulai. Apa itu peluang? Peluang itu adalah ukuran atau nilai yang menggambarkan kemungkinan terjadi suatu kejadian secara acak. Misalkan kita melempar sebuah dadu nih. Nah, probabilitas muncul angka 5 itu berapa gitu? Ternyata muncul angka 5 itu 1/6 kemungkinannya. Oke, next. Jenis-jenis probabilitas. Probabilitas itu terbagi lagi menjadi dua. Satu, objektif, berdasarkan data atau fakta. Maksudnya berdasarkan fakta dan data, contohnya tuh jika ada 100 barang, ada 10 yang rusak. Probabilitas mendapatkan barang yang rusak terus tersebut tuh ada berapa gitu? Probabilitasnya adalah 15/100, yaitu 0,5 atau 15%. Yang kedua adalah subjektif, berdasarkan pendapat seseorang. Contoh, seorang analis memperkirakan peluang keberhasilan proyek. Itu kan masih memperkirakan ya, tanpa ada data yang real. Next. Oke, rumus probabilitas. P sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya anggota dari kejadian, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel, dan PA itu adalah probabilitas. Next. Oke, kita lanjut untuk quiz. Pertanyaan pertama, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi, yaitu 52. Berapakah probabilitas yang didapatkan kartu as? Nah, yang kita tahu kartu remi itu terdiri dari 52 kartu. Kartu asnya itu terdapat 4 dari sekop, hati, diamond, dan pot itu ada as 4. Next. Jadi rumusnya adalah P sama dengan 4/52 sama dengan 0,769 atau 0,769 dikali 100%, yaitu 7,69% probabilitasnya. Next. Ini adalah contoh berdasarkan kehidupan nyata. Terdapat 500 orang karyawan di suatu perusahaan. 75 karyawan membeli saham di Bursa Efek. Jika Anda bertemu dengan salah satu seorang karyawan tersebut, berapa probabilitasnya bahwa karyawan tersebut membeli saham di Bursa Efek itu? Next. Probabilitas saya bertemu dengan karyawan tersebut yang memegang saham adalah, yang kita ketahui adalah N-nya itu ada 75 dan NS-nya itu adalah 500. Rumusnya adalah NA per NS, yaitu 75/500, yaitu 0,15 atau probabilitasnya adalah 15%. Materi berikutnya. Permutasi dan kombinasi adalah konsep dalam peluang yang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Apa sih itu permutasi gitu kan? Cara menyusun sejumlah objek dalam urutan tertentu. Jadi, misalkan nih, ada 3 cara untuk menyusun huruf A, B, C secara berurutan. A, B, C, atau A, C, B, atau B, A, C, atau B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Oke, rumus dari permutasi adalah PNK sama dengan N faktorial dibagi nilai N dikurang K faktorial. Keterangannya, P adalah permutasi, N adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih, K adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Oke, lanjut quiz. Next. Nih, sebuah perusahaan ingin membentuk tim proyek yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 7 karyawan, berapa banyak sih susunan tim yang kemungkinan itu terjadi? Nah, kita ketahui N faktorial adalah 7. 7 faktorial itu artinya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Yang diketahui kedua adalah N dikurang K. N dari faktorial dia 7 faktor. N-nya adalah 7 faktorial dan K-nya adalah 3 karena dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4 faktorial. Kalau kita terapkan dalam rumus adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial, yaitu 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210 susunan. Oke, sekarang kita
Lanjut ke kombinasi. Apa sih itu kombinasi ya? Kombinasi itu cara memilih sejumlah objek dari kumpulan yang lebih besar tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi yang sangat memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, urutan pemilihan tidak penting. Jadi, tidak harus berurutan. Next. Contohnya nih, kita memiliki 3 buah bola berwarna merah, hijau, dan biru. Jika kita ingin memilih 2 bola, maka kombinasi yang mungkin terjadi adalah merah sama hijau, merah dengan biru, hijau dengan biru. Nah, perhatikan bahwa kombinasi merah hijau sama dengan hijau merah karena urutannya itu tidak penting. Maksudnya seperti itu. Oke. Lanjut ke rumus kombinasi. Kombinasi adalah CNK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Keterangan bisa tertera di sini. C-nya itu adalah jumlah kombinasi objek dari N objek. N adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih. K adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Next. Siap untuk kuis. Nah, ada sebuah pertanyaan. Sebuah toko online memiliki 10 produk baru. Mereka ingin memilih 6 produk untuk dipromosikan di dalam halaman utama. Berapa banyak sih kombinasi pilihan produk yang mungkin? Nah, kita ketahui adalah N-nya adalah 10 faktorial dan K-nya adalah 6 faktorial. Kita masukkan ke dalam rumus. C sama dengan 10 faktorial dibagi N faktorial dikali 10 min 6 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Yang kita tahu 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret, sama yang ini bisa kita coret. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 30.240 dibagi 720 sama dengan 42 kombinasi. Oke, materi berikutnya saya akan membahas tentang limit dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Next. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian limit. Limit adalah konsep dalam kalkulus yang menggambarkan nilai yang didekati oleh suatu fungsi f(x) ketika x mendekati suatu bilangan suatu. Misalkan, notasi limit dulu. Notasi limitnya adalah limit x mendekati a adalah fx sama dengan L. Artinya ketika x mendekati A, nilai fungsi fx itu adalah sama dengan L. Next. Nah, limit itu bagi dua, ada limit kiri dan limit kanan. Apa sih limit kiri dan limit kanan? Limit kiri adalah limit x yang mendekati A min, mendekati A dari nilai yang lebih kecil. Misalnya A min itu bilangan yang negatif. Kalau limit kanan adalah x yang mendekati A plus mendekati A dari nilai yang lebih besar. Limit X sama dengan A plus adalah nilai yang positif ya, 1, 2, 3. Next. Oke, kaidah-kaidah dalam limit fungsi. Next. Oke, yang pertama limit fungsi dalam penjumlahan. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L1 dan limit X mendekati A, Gx sama dengan L2. Maka limit X A sama dengan Fx plus Gx sama dengan L1 plus L2. Soalnya hitunglah limit x mendekati 2 3x pangkat 2 plus 5x. Penyelesaiannya adalah gunakan kaidah limit penjumlahan, yaitu limit x mendekati 2, 3x pangkat 2 ditambahin 5x sama dengan limit x pangkat 2 ditambah 5x limit 5x. Jadi kita substitusikan karena x sama dengan mendekati 2. 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 10 sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi limit x mendekati 2, 3x pangkat 2 plus 5x adalah 22. Next. Kaidah limit berikutnya adalah fungsi pengurangan. Jika limit x mendekati A, fx sama dengan L1 dan limit x mendekati A adalah gx sama dengan L2, maka limit x mendekati A, fx min gx sama dengan L1 dikurang L2. Contoh soalnya, hitunglah limit x mendekati 1, 4x pangkat 3 min 7x. Penyelesaiannya gunakan limit pengurangan.
limit X mendekati 1, 4X pangkat 3 dikurangi 7X sama dengan limit 4X pangkat 3 dikurang limit 7X. Kita substitusikan dengan X mendekati 1. 4 dikali 1 pangkat 3 min 7 dikali 1 sama dengan 4 min 7 sama dengan min 3. Jadi limit X mendekati 1 adalah, jadi limit X mendekati 1 PA 4X pangkat 3 min 7X sama dengan min 3. Oke, next. Kaidah limit berikutnya adalah kaidah limit fungsi perkalian. Jika limit X limit X mendekati A, Fx sama dengan L dan K adalah konstantanya, maka limit X mendekati A konstanta dikali Fx sama dengan konstanta dikali L. Contoh soalnya, hitunglah limit X mendekati 0 jika X pangkat 2 dikali 5. Penyelesaiannya gunakan kaidah limit perkalian. Limit X pangkat 0, limit X mendekati 0, X pangkat 2 dikali 5 sama dengan limit X mendekati 0, X pangkat 2 dikali limit 5, X mendekati 0. Fungsi substitusikan dengan X sama dengan 0. 0 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 0 dikali 5, yaitu 0. Jadi limit X mendekati 0 adalah jadi limit X mendekati 0, X pangkat 2 dikali 5 adalah 0. Oke, kaidah berikutnya. Next. Kaidah limit fungsi pembagian. Jika limit X mendekati A, Fx sama dengan L1 dan limit X mendekati A, Gx sama dengan L2 serta L pangkat 2 tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati A, Fx dibagi Gx sama dengan L1 dibagi L2. Hitunglah limit X mendekati 1, X pangkat 2 plus 1 dibagi X pangkat X min 1. Kita substitusikan langsung ke bentuk 0 dibagi 0 gunakan pemfaktoran. Limit X mendekati 1, X pangkat 2 min 1 dibagi X min 1. Kita faktorkan X pangkat 2 nya menjadi buka kurung X min 1 jadi X plus 1 dibagi X min 1. Kita bisa coret X min 1 dengan X min 1 nya. Jadi X plus 1 kita substitusikan, X nya adalah mendekati 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limit X mendekati 1, X pangkat 2 min 1 dibagi X dibagi 1 sama dengan 2. Next. Kaidah limit fungsi pangkat. Jika limit X mendekati A, Fx sama dengan L1, maka untuk N bilangan bulat positif. Limit X mendekati A, Fx pangkat N sama dengan L pangkat N. Hitunglah limit X mendekati 3, 2X pangkat 3 pangkat 2. Gunakan kaidah limit pangkat. Limit X mendekati 3, 2X pangkat 3 pangkat 2 sama dengan limit X mendekati 3, 2X pangkat 3 dipangkatkan oleh 2. Kita substitusikan, X-nya itu 3, jadi 2 dikali 3 dipangkat 3 dipangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 adalah 27 dipangkatin 2. Jadi 27 kali 2 adalah 54 dipangkatin 2 sama dengan 2916. Jadi limit X mendekati 3, 2X pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2916. Next. Kaidah limit fungsi akar. Jika limit X mendekati A, Fx sama dengan L dan L lebih besar sama dengan 0, maka untuk N bilangan bulat positif. Jika X mendekati A, akar N Fx sama dengan akar N L. Hitunglah limit X pangkat 4, X ditambah 5. Gunakan kaidah limit akar. Limit X mendekati 4, akar dari X tambah 5 sama dengan akar dari limit X mendekati 4, buka kurung X tambah 5. Kita substitusikan, X-nya adalah 4, jadi buka kurung 4 tambah 5 sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3, jadi limit X mendekati 4, akar X tambah 5 adalah 3. Oke, next. Kaidah limit fungsi konstanta. Jika X sama dengan A, Fx adalah L dan K adalah konstanta, maka limit X mendekati A, K dikali Fx sama dengan K dikali L. Hitunglah limit X mendekati 2, 7 dikali X pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya, gunakan kaidah perkalian dengan konstanta. Limit X mendekati 2, 7 dikali X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 7 dikali limit X pangkat 2,
buka kurung X pangkat 2 ditambah 1. Kita substitusikan X-nya adalah 2. Jika 7 dikali 2 dipangkatin 2 tambah 1 sama dengan 7 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 7 dikali 5, yaitu 35. Jadi limit X mendekati 2, 7 dikali X pangkat 2 plus 1 sama dengan 35. Oke, next. Nah, pengertian limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi limit itu seperti cara kita mengetahui apa yang akan terjadi kalau suatu mendekati titik tertentu, tapi mungkin belum benar-benar terjadi di sana. Nih, misalkan contohnya, bayangkan nih kamu mengisi gelas dengan air, sedangkan semakin penuh gelasnya semakin pelan kamu akan menuangnya karena supaya tidak tumpah. Limit bisa dipakai untuk menghitung seberapa banyak air yang hampir memenuhi gelas tersebut. Oke, next. Nah, turun dari fungsi. Cara untuk mencari seberapa cepat suatu berubah pada titik tertentu, turunan ini dihitung menggunakan limit, yaitu dengan melihat apa yang terjadi pada fungsi jika kita mengambil selang perubahan yang sangat kecil. Next. Nah, contoh turunan fungsi adalah, bayangkan nih, kita ingin tahu kecepatan sesaat sebuah mobil. Kalau kita hanya melihat kecepatan rata-rata dalam waktu yang lama, hasilnya kurang akurat. Tapi kalau kita menghitung kecepatan dalam waktu yang sangat pendek atau hampir nol, kita bisa mendapatkan kecepatan pada saat itu juga. Next. Rumus dari turunan. Limit H mendekati 0, f x tambah H dikurang fx dibagi H. Contoh sederhananya, misalkan fx adalah x pangkat 2, kita ingin mencari turunan dari fx di titik x. Oke, next. Nah, ini jawabannya. Limit H mendekati 0, H ditambah X ditambah H pangkat 2 min X pangkat 2 dibagi H. Nah, limit H mendekati 0, X pangkat 2. Nah, kita faktorkan dulu. Jadi X pangkat 2 ditambah 2X H ditambah H pangkat 2 min X pangkat 2 dibagi H sama dengan limit H mendekati 0, 2XH plus H pangkat 2 per H. Limit H mendekati 0, 2X ditambah H, yaitu 2X. Jadi turunan dari fx adalah x pangkat 2 adalah f turunan 2x. Kita lanjut biaya marginal. Apa sih itu biaya marginal? Biaya marginal adalah peningkatan biaya total ketika perusahaan produksi suatu unit tambahan output. Rumus biaya marginal adalah MC sama dengan limit delta x mendekati 0. Delta c dibagi delta x sama dengan dc turunan dari c dibagi turunan x. Rumus ini menunjukkan bahwa biaya marginal adalah hasil dari turunan fungsi biaya total. Next. Hubungan antara biaya marginal dan turunan. Nih, konsep biaya marginal atau marginal cost dalam ekonomi sangat erat kaitannya dengan turunan karena biasanya biaya marginal adalah turunan dari fungsi biaya total terhadap jumlah output. Turunan digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan biaya ketika output bertambah di satu unit. Next. Nah, soal pertama. Seorang pedagang jus buah mendapatkan pendapatan dari hasil produksi jus sebanyak X liter yang dinyatakan oleh fungsi Px sama dengan 0,5x min 0,002 X pangkat 2 dalam ribuan rupiah. Tentukan laju perubahan sesaat atau biaya marginal saat diproduksi mencapai X-nya adalah 1000 liter dan pendapatan rata-rata per liter jus saat produksi X sama dengan 100 liter. Next. Ini jawabannya. Turunan dari R sama dengan limit H mendekati 0, R dikali X tambah H dikurang RX dibagi H. Limit H mendekati 0, 0,5 X ditambah H dikurang 0,02 dikali X plus H pangkat 2 min 0,5 X dikurang 0,002 X pangkat 2 dibagi H. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. 0,5x dikali x adalah 0,5x, 0,5 dikali h adalah 0,5h dikurang 0,2 x plus h pangkat 2 kita jabarkan dulu menjadi 0,002 x pangkat 2 min 0,04x h min 0,02h pangkat 2 dibagi 0,5x dikurang 0,5x min 0,002 x pangkat 2 dibagi h. Kita sederhanakan jadi 0,5h dikurang 0,004x h dikurang 0,02 h pangkat 2. Kita bagi h
H jadinya 0,5 min 0,04x min 0,02 H sama dengan 0,5 dikurang 0,004x. Keturunan kita substitusikan x-nya adalah 100, maka 0,5 dikurang 0,04 dikali 100 sama dengan 0,5 dikurang 0,4 sama dengan 0,1. Jadi laju perubahan sesaat pada x 100 adalah 0,1 dalam ribuan rupiah atau 100 rupiah. Oke, next. Soal kedua. Sebuah perusahaan produsen pakaian olahraga memperkirakan keuntungan dalam jutaan rupiah dari penjualan X unit pakaian olahraga menggunakan metode fungsi K X sama dengan 6X min 0,06X pangkat 2. Berapa sih tingkat penjualan yang diperlukan agar keuntungan maksimum itu tercapai? Next. Nah, jawabannya adalah turunan dari K adalah limit H mendekati 0, K dikali X plus H min KX dibagi H. Kita masukin K-nya adalah 6. Berarti 6 dikali X tambah H dikurang 0,06 X ditambah H pangkat 2 min 6X min 0,06 X pangkat 2 dibagi H. 6X ditambah 6H dikurang, kita faktorkan dulu, kita jabarkan jadi 6X tambah 6H min 0,06 X pangkat 2 min 0,12XH min 0,006H pangkat 2 dikurang 6X min 0,006X pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi 6H dikurang 0,012XH min 0,006H pangkat 2 dibagi H sama dengan 6 dikurangi 0,012X dikurangi 0,006H. X turunan dari K-nya adalah 6 dikurangi 0,012X. Nah, cara kita menghitung keuntungan maksimumnya adalah X sama dengan X turunan K adalah 0. Jadi turunan K-nya adalah tadi 6 dikurangi 0,012X sama dengan 0. Kita luaskan 6-nya ke belakang. 0,012X sama dengan 6. X adalah 500, yaitu dari 6 dibagi 0,12. Jadi tingkat penjualan yang diperlukan keuntungan maksimumnya adalah 500 unit. Oke, next soal berikutnya. Nah, soal ketiga. Sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya produksi CX sama dengan 4.000 plus 4X min 0,005X pangkat 2, di mana X-nya adalah jumlah barang yang diproduksi. Tentukanlah biaya rata-rata persatuan barang jika perusahaan memproduksi 1000 barang, dan biaya marginal pada saat jumlah produksi itu mencapai 1000 barang juga. Oke, next. Oke, jawabannya C. Rata-rata X adalah rumusnya CX dibagi X. 4000 ditambah 4X dikurang 0,005X pangkat 2 dibagi X. Kita substitusikan 4000 ditambah 4000 dikali 1000 dikurang 0,0005 1000 dipangkatin 2 dibagi 1000. 4000 hasil dari ini adalah 4000 ditambah 4000 dikurang 0,0005 dikali sejuta dibagi 1000. Hasilnya adalah 4000 ditambah 4000 dikurang 500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 7.500 dibagi 1000 sama dengan 7,5. Jadi biaya rata-rata persatuan barangnya adalah 7.500 karena persatuan ribu. Next. Nah, cara kita menghitung biaya marginalnya adalah turunannya adalah 4000 ditambah 4x min 0,005x pangkat 2. 0 ditambah 4 min 2 dikali 0,005x sama dengan 4 dikurang 0,001x. 4 dikurang 0,001 ribu dikali 1000 ditambah sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi biaya marginal pada saat jumlah produksinya 1000 barang adalah 3000. Oke, next. Berapa menit dia?